Salam dan sejahtera. Perkenalkan, saya Alfonsus Sinuhalan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri Wamana, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan arti pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, memahami latar belakang budaya, nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dibawa oleh setiap murid. Maka dengan demikian, kita pendidik haruslah memaknai semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Imagya Mangunkarso, Tuturi Handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, berorientasi ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, memaksakan peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang ketiga, murid sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran terpusat pada guru. Dan yang terakhir, yang keempat, kurangnya melakukan refleksi pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya mempelajari karakteristik peserta didik, melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya, menuntun mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, melakukan penilaian secara menyeluruh atau holistik, pendekatan penilaian yang mempertimbangkan berbagai aspek dari perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya pembelajaran harus dirancang
untuk melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar mengajar. Guru harus mendorong murid untuk bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Melakukan refleksi pembelajaran. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses memandirikan peserta didik. Artinya, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Refleksi pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan metakognisi mereka, yaitu kemampuan untuk memahami proses belajar mereka sendiri. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran harus dirancang untuk melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar mengajar. Menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman murid, termasuk penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan portofolio. Menerapkan keterampilan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat zaman, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Menerapkan secara maksimal proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kodrat alam dan pembinaan budi pekerti. Demikian video saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.